Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah pengantar studi Islam online, disiarkan langsung dari Nova Scotia, Kanada. Saya bergembira sekali bisa menghadiri pertemuan online ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Semoga walaupun jarak memisahkan kita, kuliah tetap jalan dan tetap semangat. Seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, kita punya review untuk kuliah yang keempat minggu lalu sebagai bekal untuk memperdalam apa yang kita baca dan menjadi semacam telaah ulang apakah kemarin yang kita baca itu kira-kira sudah sesuai dengan yang kita harapkan dari bacaan itu. Topik yang kita bahas minggu lalu adalah Islamisasi pengetahuan. Topik yang penting karena universitas kita disebut sebagai Universitas Islam. Universitas itu adalah tempat orang mencari ilmu pengetahuan, dan Islam adalah sifatnya di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita belajar di universitasnya yang Islam, atau kita belajar pengetahuan Islam, ataukah kita belajar pengetahuan yang diislamkan. Makalah kita menjawab pertanyaan itu dengan sebuah ide yang mengharuskan dan pentingnya Islamisasi pengetahuan. Tetapi sebelum saya lanjutkan kepada bacaan di artikel itu, masih ingatkah kita beberapa hal yang sudah kita baca sebelumnya tentang tulisan-tulisan yang dibuat oleh Pak Harun Nasution dan Pak Atok Mudhar? Saya ingatkan kembali bahwa Pak Harun Nasution di tulisan itu mengatakan bahwa cabang-cabang pengetahuan Islam berkembang mengikuti perkembangan sejarah. Kemudian cabang-cabang keilmuan Islam umumnya adalah ilmu budaya. Lalu Pak Atok Mudhar menjelaskan bahwa Islam itu bisa diteliti karena Islam itu punya gejala yang bisa diteliti, baik Islam dengan gejala budayanya maupun Islam dengan gejala sosialnya, yang masing-masing bisa diteliti dengan cabang ilmu yang relevan. Gejala budaya diteliti dengan ilmu humaniora, gejala sosial diteliti dengan ilmu sosial. Itu yang sudah kita pelajari dan saya kira penting untuk diingat sebelum kita melanjutkan kuliah kita ke materi yang keempat ya. Ide Islamisasi sesungguhnya berangkat dari sepasang asumsi yang terkait dengan pengetahuan. Sepasang asumsi itu adalah kalau pengetahuan itu sempurna, maka tidak perlu Islamisasi. Kalau pengetahuan itu bias, artinya ada kemungkinan bahwa pengetahuan itu bisa salah, pengetahuan itu dipengaruhi oleh pandangan subjektif si peneliti dan semisalnya, maka pengetahuan yang demikian itu bisa diislamisasikan. Dua asumsi yang sesungguhnya sederhana saja. Oleh sebab itu, berangkat dari asumsi itulah maka kita mempunyai definisi yang lebih operasional tentang apa itu Islamisasi pengetahuan. Menurut definisi yang dibuat oleh buku tersebut, Islamization of knowledge simply refers to an attempt through which those aspects of the body and purpose of knowledge and of the process and methodologies of discovering, validating, imparting, and applying it, which oppose Islam, are identified and made subservient to the Islamic worldview. Kurang lebih kalau mau diterjemahkan secara bebas, Islamisasi pengetahuan itu
sesungguhnya merupakan upaya gitu ya untuk membedah tubuh pengetahuan agar diketahui bagaimana proses pengetahuan itu ditemukan, kemudian bagaimana proses pengetahuan itu dihasilkan, dan bagaimana proses pengetahuan itu diterapkan. Apakah dalam beberapa aspek itu ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam? Jika ada, maka hal-hal yang bertentangan dengan Islam itu lalu dibuat agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka jangkauan Islamisasi itu bisa mencakup beberapa hal sesungguhnya ya. Yang pertama, Islamisasi itu dilakukan terhadap apa yang diketahui, yang belum diketahui, kemudian bagaimana diketahui, dan mengapa hal itu perlu diketahui. Nah, hanya yang tidak Islami saja dari hal yang tersebut yang perlu diislamisasi. Demikian juga Islamisasi itu juga mencakup hal-hal yang belum ditemukan juga. Jadi artinya kita mengantisipasi bahwa apa yang ditemukan nanti itu tidak bertentangan dengan Islam. Oleh sebab itu, dua aspek Islamisasi itu adalah A, mencari yang tidak sesuai dengan Islam, B, lalu mengislamkan. Jadi inti dari Islamisasi pengetahuan sebagaimana kita lihat dari definisi maupun dari jangkauan Islamisasi itu, bisa kita katakan bahwa Islamisasi itu sesungguhnya semacam menghakimi, menilai apakah proses dan hasil dari pengetahuan itu bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam. Penulis membuat sebuah skala di situ yang saya kira menarik untuk diperhatikan, karena Islamisasi itu dibuat skala menjadi 3 level: 0, 0,5, 1. 0 itu adalah pengetahuan yang tidak Islami sama sekali, 1 pengetahuan yang sudah sangat Islami. Kalau dilihat di contoh-contohnya, penulis mengatakan bahwa pengetahuan yang sempurna seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu adalah pengetahuan yang sesungguhnya sempurna, karena itu adalah kebenaran dan tidak perlu Islamisasi, karena memang itu pengetahuan yang relatif netral. Jadi umumnya ilmu alam, ilmu eksakta itu adalah ilmu-ilmu yang sesungguhnya justru paling Islami, karena tidak tidak ada nilai-nilai bias dalam pengetahuan itu. Nah, sebaliknya ilmu sosial, ilmu budaya adalah ilmu yang penuh dengan bias. Oleh sebab itu, produk-produk ilmu sosial dan ilmu budaya itu yang harus diislamisasikan. Nah, itu yang saya kira nanti menjadi perdebatan ya, apakah apa dan bagaimana itu Islamisasi itu harus dilakukan, karena yang mengislamkan dan apa yang dianggap tidak Islami sesungguhnya nanti akan sama-sama manusia juga gitu. Kalau saya seorang muslim melakukan penelitian, lalu ada teman muslim yang lain menganggap pengetahuan saya tidak Islami, menurut dia apakah pengetahuan saya menjadi tidak Islami hanya karena ada orang mengatakan saya tidak Islami, begitu. Jadi pertanyaannya akan terkait dengan itu kalau skala ini dibuat ya. Demikian juga dengan asumsi adanya pengetahuan yang netral. Ya, kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi kita tahu bahwa untuk mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2 itu juga kemungkinan melalui proses-proses yang dengan cara-cara yang bisa dianggap tidak Islami di satu sisi, tapi juga bisa dianggap Islami di sisi yang lain. Penting oleh sebab itu bagi kita untuk
hati-hati dalam konteks itu. Nah, terakhir penulis menyampaikan ada 3 tujuan Islamisasi. Yang pertama adalah menjamin bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, prosedurnya juga sesuai dengan Islam. Dan yang ketiga, tujuan akhir dari pengetahuan juga tidak bertentangan dengan Islam. Ini apa yang disampaikan ini sebenarnya hanya uraian lebih detail dari definisi yang tadi kita baca dan kita terjemahkan, kita jelaskan. Semoga uraian-uraian yang melengkapi pertemuan kita yang keempat lalu itu bisa bermanfaat, membuka kembali cakrawala pengetahuan kita dan memancing kita untuk berdiskusi. Apakah ada ilmu pengetahuan sosial kita, karena nanti kita itu ada di jurusan IKS, yang kira-kira bertentangan dengan Islam, dan bagaimana sesungguhnya nilai-nilai Islam itu bisa mempengaruhi cara kita belajar dan menghasilkan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dibaca lagi untuk persiapan kuliah yang kelima. Semoga Anda tetap semangat dan salam dari jauh. Semoga yang di rumah di Jogja tetap diberi kesehatan untuk tetap belajar hingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.